Aku pergi sore tadi, nah. Jam 5. Masa cuma ngantar orang bisa hilang setahun? Dusun Wonosari adalah desa kecil yang dikelilingi hutan jati dan hamparan sawah luas di perbatasan Kabupaten Wonotirto. Disinilah seorang tukang ojek bernama Pak Darmo tinggal bersama istrinya Sumina, serta 2 anak mereka yang masih kecil. Rumah mereka sederhana, terbuat dari papan kayu dan atap seng, berdiri di tepi jalan tanah yang ketika musim hujan berubah menjadi becek dan licin. Sehari-hari, Pak Darmo biasa mangkal di pangkalan ojek dekat warung kopi Bu Wagini, tak jauh dari pertigaan menuju pasar kecamatan. Ia sering mengantar penumpang sampai ke pelosok dusun, bahkan ke tempat yang jalanannya nyaris tak bisa dilewati motor. Walau hidup pas-pasan, Pak Darmo dikenal jujur dan ramah. Orang-orang bilang, kalau naik ojeknya Pak Darmo, insya Allah aman, tidak ngebut dan tidak ngawur. Sore itu udara di Dusun Wonosari mulai berubah dingin. Langit memerah dan suara azan maghrib dari langgar Mbah Sastro di ujung desa terdengar samar, terbawa angin. Selamat, teman sesama tukang ojek sudah berkemas pulang sambil bercanda. Mo, sudah mau hujan, ini waktunya istirahat. Nanti malam pasti jalanan becek, gak bakal ada penumpang. Pak Darmo hanya tersenyum kecil sambil menyeruput kopi yang mulai dingin. Sebentar, Met. Kadang malah jam segini biasanya ada yang manggil ke dusun sebelah. Rezeki kan gak tahu datangnya kapan. Ia menghela nafas menatap jalan di depan pangkalan yang mulai sepi. Lampu-lampu rumah penduduk menyala satu persatu, menciptakan suasana khas kampung saat senja, tenang tapi juga sedikit muram. Beberapa menit kemudian, saat Selamat sudah benar-benar pergi, sebuah sosok muncul dari arah jalan selatan. Seorang lelaki tua berjalan pelan menenteng tas kecil dari kain. Pakaian yang ia kenakan tampak rapi, tapi aneh, seperti pakaian adat lama. Ia mengenakan baju lurik coklat, kain jarit menutupi lutut, dan sandal kulit tua. Rambutnya disisir rapi, kulitnya bersih, wajahnya teduh, tapi sorot matanya terasa asing. Lelaki itu berhenti tepat di depan pangkalan ojek dan menatap Pak Darmo sambil tersenyum tipis. "Sampean ojek toh?" tanyanya lembut. "Iya Pak, mau di mana?" "Saya mau ke kampung Sumberjati. Katanya tidak jauh dari sini, sekitar 5 kilometer. Pak Darmo berpikir sejenak. Nama itu terasa asing di telinganya. Ia sudah bertahun-tahun menjadi tukang ojek di sekitar Wonosari, tapi belum pernah mendengar kampung bernama Sumberjati. "Sumberjati ya Pak? Itu sebelah mana? Lewat utara apa lewat hutan barat?" tanyanya ragu. Lelaki tua itu tersenyum pelan. Matanya sedikit menatap ke arah hutan jati di kejauhan. "Lewat situ saja nak. Jalannya agak masuk ke dalam tapi motor bisa lewat. Saya tunjukkan nanti." Entah kenapa, meski merasa ragu, Pak Darmo tidak enak menolak. Ada sesuatu pada cara bicara lelaki itu. Sopan, berwibawa, seolah ia orang penting. "Baik Pak, kalau begitu mari naik. Tapi maaf, kalau jauh dan jalanannya susah, ongkosnya bisa nambah." "Ya, tidak apa-apa nak. Pasti saya bayar. Asal sampai," jawab si lelaki tua tenang. Begitu lelaki tua itu naik ke jok belakang, Pak Darmo merasa udara di sekelilingnya mendadak lebih dingin. Ia menyalakan motor bebeknya yang sejak siang belum digunakan dan suara mesinnya terdengar agak berat seperti tersendat. Mereka pun melaju pelan meninggalkan dusun. Jalan tanah menurun, melewati sawah-sawah yang mulai gelap. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik diselingi lolongan anjing kampung. Lampu motor Pak Darmo menyorot jalan sempit, sementara langit berubah makin kelam. Sekitar 2 kilometer dari pangkalan, lelaki tua itu menunjuk ke arah jalan kecil menembus semak. "Masuk sini saja nak." "Loh, Pak, ini kan jalan setapak ke arah hutan jati. Biasanya orang jarang lewat sini loh Pak." "Iya, tapi ini yang paling dekat," jawabnya singkat.
Pak Darmo sempat ragu, tapi akhirnya menuruti. Ia membelokkan motor ke jalan kecil yang tertutup dedaunan kering. Di kiri kanan hanya ada pohon jati besar dengan batang tinggi menjulang. Cahaya lampu motor memantul di batang pohon, menciptakan bayangan panjang bergoyang di tanah. Semakin jauh masuk, suasana terasa makin aneh. Suara jangkrik perlahan menghilang, digantikan kesunyian yang mencekam. Udara dingin menempel di kulit, napas terasa berat. Lelaki di belakangnya tetap diam, hanya sesekali berucap pelan, "Lurus saja nak, nanti ada persimpangan besar, belok kiri." Dalam hati, Pak Darmo mulai gelisah. Ia merasa jalan itu seolah tak berujung. Ia melirik jam di pergelangan tangan, jarumnya menunjukkan hampir jam 6 sore, tapi cahaya di balik pepohonan belum benar-benar hilang. Waktu seakan berjalan lambat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Setelah beberapa lama, mereka tiba di jalan yang diapit 2 rumpun bambu besar. Batangnya melengkung membentuk semacam gerbang alami. Dari sela daun bambu, angin bertiup lembut membawa suara seperti bisikan halus. Lelaki tua itu menunjuk ke arah gerbang itu. "Nah, masuk sini nak, sudah dekat." Pak Darmo menelan ludah, menurunkan gas, dan perlahan melewati gerbang bambu itu. Begitu roda depan motornya melintasi bayangan bambu, ia langsung merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Udara di sekitarnya berubah, lebih sejuk, tapi juga lebih sunyi. Tak ada lagi suara jangkrik, tak ada desir angin seperti biasa. Hanya aroma wangi bunga samar-samar tercium dari arah depan. Wangi itu lembut, tapi menusuk, seperti campuran melati dan pandan. Lelaki di belakangnya masih duduk tenang menatap ke depan dengan wajah datar. Dalam hati Pak Darmo mulai merasa menyesal, tapi rasa penasaran menahannya untuk berhenti. Ia hanya berpikir, mungkin memang ada kampung di dalam hutan ini, siapa tahu jalan pintas yang jarang dilewati orang. Tak lama kemudian, di ujung jalan terlihat cahaya kekuningan seperti lampu rumah kampung. Jalan mulai menurun, tanahnya berubah halus, dan suara-suara orang terdengar samar dari kejauhan. Lelaki tua itu berbisik pelan, "Itu kampungnya nak, Kampung Sumber Jati." Begitu melewati gerbang bambu itu, suasana langsung berubah. Udara terasa sangat sejuk, namun juga sunyi seperti terkurung di ruang tertutup. Lampu motor Pak Darmo menyorot jalan tanah yang halus, tidak lagi banyak batu atau akar pohon. Di kiri kanan, hutan jati berganti menjadi kebun pisang dan bunga liar yang tumbuh rapi. Entah bagaimana, jalan itu tampak bersih seperti baru saja disapu. Pak Darmo melirik spion, tapi bayangan lelaki tua di belakangnya terlihat agak kabur. Hanya pantulan samar wajahnya yang tampak di kaca. Saat ia menoleh sedikit, lelaki itu masih duduk tenang memegang tas kain kecil di pangkuannya. Suara mesin motor pun terasa aneh. Tidak keras, seperti teredam kain tebal. Bahkan getarannya pun lembut, seolah menembus tanah tanpa bunyi. "Bapak sering lewat jalan ini?" tanya Pak Darmo berusaha mengusir rasa gugup. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Suaranya berat, namun tenang. "Sudah lama sekali. Dulu waktu saya kecil, jalan ini ramai. Banyak orang ke Sumber Jati lewat sini. Sekarang mungkin sudah jarang yang tahu." "Kalau boleh tahu, Kampung Sumber Jati itu kampung baru ya Pak? Saya belum pernah dengar." Lelaki itu tertawa pelan. Suaranya berat namun tenang. "Bukan baru, justru sangat tua. Mungkin orang-orang sekarang sudah lupa, tapi penduduknya masih ada. Mereka hidup seperti dulu." Jawaban itu membuat bulu kuduk Pak Darmo merimang, tapi ia berusaha menahan diri agar tidak bertanya lebih jauh. Jalan mulai menurun, dan di depan sana terlihat beberapa rumah berdinding papan. Cahaya lampu minyak menyala di teras, memancarkan warna kekuningan lembut. Begitu mereka masuk lebih dalam, Pak Darmo semakin bingung. Kampung itu terlihat sangat rapi. Halamannya bersih, rumput dipotong pendek, dan bunga-bunga tumbuh di pot tanah liat. Rumah-rumahnya sederhana, tapi kokoh, seperti rumah-rumah dari foto zaman dulu.
Beberapa orang duduk di depan rumah, sebagian menyapa ramah sambil menyebutkan nama Pak Darmo. "Malam, Nak. Baru datang." "Malam, Bu," jawab Pak Darmo sopan, meski dalam hati bingung kenapa semua orang tampak mengenalnya. Lelaki tua itu meminta Pak Darmo berhenti di depan sebuah rumah besar yang agak tinggi, terbuat dari kayu jati tua. Dari dalam rumah, terdengar suara orang bercakap pelan. Lalu seorang perempuan muda keluar membawa lentera. Ia tersenyum ke arah lelaki tua itu. "Bapak sudah pulang?" tanyanya lembut. Lelaki itu hanya mengangguk, lalu menoleh pada Pak Darmo. "Nak, tolong tunggu sebentar ya. Saya mau masuk dulu, ada urusan." "Iya Pak, tidak apa-apa," jawab Pak Darmo sopan. Lelaki itu turun dari motor dan berjalan perlahan ke arah rumah. Langkahnya ringan, nyaris tak terdengar. Ketika pintu rumah besar itu terbuka, aroma wangi bunga melati menyeruak keluar, halus tapi menusuk hidung. Pak Darmo duduk di atas motor menunggu. Ia mencoba melihat-lihat sekitar. Suasananya begitu tenang. Beberapa anak kecil berlari-lari sambil tertawa. Suara mereka jernih seperti gema lembut di udara. Di kejauhan terdengar bunyi gamelan lirih, entah dari mana asalnya. Tak lama kemudian, seorang ibu paruh baya datang dari rumah sebelah sambil membawa nampan berisi teh dan kue. "Mas ojek haus ya? Ini minum dulu," katanya ramah. Pak Darmo tersenyum, menerima teh hangat itu. "Wah, terima kasih banyak, Bu. Bapak yang tadi itu memang tinggal di sini ya?" Ibu itu tersenyum lembut, matanya teduh, tapi dalam. "Iya, Nak. Beliau baru pulang setelah lama pergi. Mungkin Mbah Kirno belum sempat cerita." "Mbah Kirno?" Pak Darmo tersentak. "Oh, maksudnya bapak yang tadi saya antar namanya Mbah Kirno?" Ibu itu hanya mengangguk pelan, tanpa menjawab jelas. Ia lalu duduk di bangku bambu dekat motor, memperhatikan Pak Darmo. "Masnya dari mana?" "Dari Dusun Wonosari, Bu. Kampung di pinggir hutan. Mbah Kirno minta diantar ke sini. Katanya cuma 5 kilometer. Tapi jalannya kok panjang sekali." Ibu itu menatapnya lama lalu menarik napas pelan. "Oh, dari Wonosari. Dulu memang banyak orang Wonosari yang ke sini. Tapi sudah lama sekali tidak ada yang lewat jalan itu." Berbicara sudah lama sekali membuat dada Pak Darmo terasa sesak. Ia mencoba tersenyum sopan, lalu meneguk teh hangat yang terasa luar biasa nikmat di tenggorokan. Wangi teh itu lain dari biasanya. Lebih harum, seperti ada aroma pandan dan kenanga. Tak lama, dua anak kecil datang mendekat. Mereka memakai pakaian tradisional, rambutnya dikunci rapi. Salah satunya menatap Pak Darmo dan bertanya polos. Itu bisa jalan tanpa kuda ya?" Maksudnya adalah sepeda motornya. Pak Darmo tertawa kecil. "Iya, ini motor pakai bensin, bukan kuda." Anak itu mengangguk-angguk, lalu berlari lagi sambil tertawa. Pak Darmo melihat mereka tersenyum, tapi dalam hati ia heran. Kok mereka belum tahu motor? Malam makin larut. Langit di atas kampung tampak berwarna ungu gelap, tapi anehnya tidak terlalu gelap. Ada cahaya samar seperti rembulan, meski bulan sama sekali tidak terlihat. Lelaki tua itu, Mbah Kirno, belum juga keluar dari rumah besar. Pak Darmo menghampiri ibu yang tadi memberinya teh. "Bu, kalau boleh tahu sekarang sudah jam berapa ya?" Ibu itu menatapnya pelan lalu menjawab, "Masih sore kok. Nanti kalau sudah waktunya pulang, kamu pasti tahu." Jawaban itu terasa aneh. Pak Darmo memeriksa jam tangannya, jarumnya berhenti di pukul 6. Padahal tadi masih berjalan normal. Ia mengetuk-ngetuk kaca jam itu, tapi tetap tak bergerak. Udara di sekitar mulai berubah dingin, dan dari kejauhan terdengar suara serangga yang berbeda dari biasanya, seperti dengungan panjang yang teratur. Ia menatap ke arah hutan di pinggir kampung, dan seolah melihat bayangan orang-orang berjalan membawa obor. Tapi ketika berkedip, bayangan itu hilang. Tak lama kemudian, Mbah Kirno keluar dari rumah besar. Wajahnya tampak tenang,
Matanya sedikit berkaca. Ia menghampiri Pak Darmo sambil berkata pelan, "Terima kasih nak, sudah mau mengantar saya. Ini ongkosnya." "Sama-sama Pak, kalau begitu saya pamit pulang ya, takut keburu malam." Lelaki tua itu mengangguk. Tapi sebelum Pak Darmo menyalakan motor, ibu yang tadi memberinya teh datang lagi. Kali ini ia membawa sebungkus nasi daun pisang. "Mas, ini buat bekal di jalan. Tapi ingat ya," suaranya menurun, lembut tapi jelas. "Kalau nanti keluar dari jalan ini, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, jangan menoleh." Pak Darmo tertegun. "Maksudnya, Bu?" Ibu itu hanya tersenyum samar. "Nanti kamu mengerti." Ia menyerahkan bungkusan nasi itu, lalu melangkah kembali ke rumahnya. Mbah Kirno menepuk bahu Pak Darmo pelan, memberi isyarat agar segera pergi. Dengan perasaan campur aduk, Pak Darmo menyalakan motor. Lelaki tua itu berdiri di depan rumah melambaikan tangan. Warga kampung lainnya pun ikut melambai sambil tersenyum sopan, seolah melepas tamu istimewa. Motor itu melaju perlahan melewati jalan kampung yang terasa semakin panjang. Suara mesin lagi-lagi teredam, udara dipenuhi kabut tipis yang muncul entah dari mana. Setiap kali Pak Darmo menatap spion, wajahnya sendiri tampak buram. Ketika gerbang bambu itu akhirnya terlihat di depan, ia mempercepat laju motor. Namun tepat saat roda depan melewati batas bambu, terdengar suara lirih di belakang. Seperti seseorang memanggil namanya. "Darmo." Suaranya pelan tapi jelas sekali, seperti suara perempuan. Tubuh Pak Darmo menegang, tangannya gemetar di stang motor. Ia ingat pesan ibu tadi, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Jantungnya berdebar, dadanya sesak. Ia hampir menoleh, tapi buru-buru memejamkan mata dan mempercepat gas. Motor melaju kencang menembus kabut tebal, dan begitu kabut itu menghilang, ia sudah berada di jalan hutan yang dikenalnya. Namun semuanya terasa berbeda. Begitu keluar dari gerbang bambu itu, Pak Darmo menarik napas panjang. Udara malam langsung terasa lebih hangat dan berat. Ia sempat berhenti di pinggir jalan, mencoba menenangkan diri. Kabut yang tadi menyelimuti jalan sudah lenyap, namun suasananya masih aneh. Hutan jati di sekitarnya tampak sama, tetapi entah kenapa terasa lebih tua. Batang-batang pohonnya lebih besar, kulitnya lebih gelap, dan akar-akarnya menjalar di tanah seperti urat raksasa. Ia menatap jam tangannya lagi. Jarumnya kini bergerak, tapi menunjukkan pukul 10 malam. Padahal ia baru merasa sebentar di kampung itu, paling lama 1 jam. Mungkin jamku tadi ngadat, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Tapi di hatinya ada perasaan tak enak, seperti baru saja melewati sesuatu yang bukan dunia manusia. Motor tuanya berjalan pelan di jalan hutan yang sunyi. Suara mesin kembali normal, terdengar jelas di antara rintik serangga malam. Namun saat melewati tikungan pertama, Pak Darmo merasakan getaran halus di punggungnya, seperti ada yang menepuk bahu. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Hatinya mulai gelisah. Ia mempercepat laju motor, berharap segera keluar dari hutan. Tapi jalan yang dilaluinya terasa lebih panjang dari sebelumnya. Ia ingat betul, sebelum masuk hutan, jaraknya hanya sekitar 5 km dari desa. Tapi kini sudah hampir 10 menit ia melaju tanpa melihat tanda-tanda jalan keluar. Lampu motor menyorot jalan tanah yang tertutup daun-daun kering. Dari kejauhan terdengar suara seperti orang tertawa kecil, samar, lembut, tapi jelas bukan suara hewan. Pak Darmo menelan ludah, mempercepat gas, berusaha tak peduli. Namun beberapa meter kemudian, tawa itu muncul lagi di sisi kirinya. Kali ini lebih dekat, seperti ada seseorang bersembunyi di balik pohon. Jangan mikir macem-macem, gumamnya sendiri. Mungkin cuma suara angin. Ia berusaha menenangkan diri. Tapi ketika melewati belokan terakhir, tiba-tiba motor seperti melambat sendiri. Mesinnya masih menyala, tapi tenaganya berkurang. Seperti ada beban berat di belakang. Ia tak berani menoleh. Ingat pesan ibu dari kampung tadi, jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Pak Darmo membaca istighfar pelan-pelan, memejamkan mata sejenak sambil tetap memegang gas. Motor itu seperti dipaksa melaju melewati udara yang tebal. Hingga akhirnya di kejauhan ia melihat cahaya lampu listrik dari dusun Wonosari. Alhamdulillah, bisiknya lega.
Begitu sampai di jalan desa, motor langsung terasa ringan kembali. Suara jangkrik terdengar lagi. Angin malam terasa normal, dan langit tampak gelap seperti biasa. Ia berhenti di pinggir jalan dekat rumah Pak Larto, kepala dusun, hanya untuk memastikan waktu. Rumah Pak Larto tampak sepi, tapi lampu terasnya masih menyala. Pak Darmo menatap langit. Tidak ada bintang, hanya gelap pekat. Ia mengeluarkan ponsel untuk melihat jam. Layarnya retak, tapi waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Ia heran, karena biasanya sinyal di sekitar situ ada meski lemah, tapi kini ponselnya sama sekali tidak menangkap jaringan. Sudah malam banget, gumamnya. Suminah pasti khawatir. Ia pun melanjutkan perjalanan pulang. Rumahnya berada di ujung desa, dekat sungai kecil yang mengalir ke sawah. Begitu lampu rumahnya terlihat, Pak Darmo tersenyum lega. Namun, baru saja ia mematikan mesin motor, pintu rumah terbuka keras. Suminah berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan mata membesar. "Ya Allah, Mas Darmo, kamu kemana aja selama ini?" serunya gemetar. Pak Darmo terkejut melihat reaksinya. "Loh, kenapa nah? Aku tadi cuma ngantar penumpang agak jauh, cuma telat sedikit kok pulangnya." Suminah menutup mulutnya, matanya berlinang. "Telat sedikit, Mas. Kamu hilang setahun penuh." Pak Darmo bengong. "Apa?" Suminah langsung menubruk suaminya, menangis keras sambil memeluk erat. Dari dalam rumah, dua anak mereka keluar dengan wajah bingung dan takut. Yang kecil Nafi kini jauh lebih tinggi dari terakhir kali ia lihat. Padahal baru tadi sore ia berpamitan. "Aku pergi sore tadi, nah. Jam 5. Masa cuma ngantar orang bisa hilang setahun?" Suminah hanya menggeleng sambil terus menangis. "Semua orang nyari kamu, Mas. Selamat sama Pak Larto sampai masuk hutan bareng warga. Tapi nggak nemu apa-apa. Motormu juga gak ada jejaknya." Pak Darmo duduk lemas di kursi kayu. Ia memandangi tangannya, lalu menatap motornya di luar. Benar saja, bodinya berdebu tebal. Rantainya berkarat seperti sudah lama tidak dipakai. Ia menoleh ke arah kalender di dinding. Tanggalnya menunjukkan bulan Oktober. Padahal saat ia pergi baru September tahun lalu. Dadanya terasa sesak. Ia mencoba mengingat-ingat perjalanan bersama lelaki tua itu. Kampung bersih dengan rumah kayu. Ibu yang memberi teh. Semuanya terasa nyata, bukan mimpi. Suminah masih menangis di sisinya. "Aku udah pasrah, Mas. Aku kira kamu gak bakal kembali." Pak Darmo memegang tangannya, berusaha menenangkan. "Aku juga bingung, nah. Rasanya aku cuma beberapa jam di sana." Malam itu rumah mereka ramai. Selamat datang terburu-buru, disusul beberapa warga, termasuk Pak Larto. "Darmo, astagfirullah, benar kamu? Kami kira kamu udah meninggal," seru Pak Larto terkejut. Pak Darmo berdiri menunduk sopan. "Maaf Pak, saya sendiri nggak ngerti. Saya cuma ngantar penumpang sore tadi, tapi katanya saya udah pergi setahun." Selamat menatapnya tajam. "Penumpang siapa? Dari mana?" "Seorang bapak tua, pakai baju adat lama. Katanya mau ke kampung Sumberjati." Wajah Selamat langsung berubah. Ia menoleh ke Pak Larto. "Sumberjati? Bukannya itu kampung yang dulu katanya hilang, Pak?" Pak Larto mengerutkan kening. "Kampung mana, Met?" "Yang di balik hutan jati arah barat. Waktu kecil aku pernah dengar dari si Mbah. Katanya kampung itu tenggelam setelah banjir besar. Orang-orangnya nggak pernah ditemukan." Ruangan itu mendadak hening. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Suminah menggenggam tangan suaminya lebih erat. Tubuhnya bergetar. Pak Darmo menelan ludah, mencoba mengerti. "Jadi, kampung itu memang pernah ada?" tanya Pak Darmo. Pak Larto mengangguk pelan. "Pernah, tapi sudah hilang lebih dari 50 tahun lalu. Sekarang di sana cuma hutan dan semak." Malam itu mereka berbicara lama. Warga bertanya macam-macam, tapi Pak Darmo hanya bisa menjawab sekenanya. Ia sendiri masih bingung. Semuanya terasa nyata. Jalan, orang-orang yang ramah, teh hangat, bahkan aroma bunga. Namun ada satu hal yang terus terbayang di kepalanya. Pesan ibu penjual nasi dari kampung itu. "Kalau keluar nanti, jangan menoleh ke belakang ya, biar selamat.
Ia merinding setiap kali mengingatnya. Karena ia tahu kalau waktu itu ia sempat menoleh, entah apa yang akan ia lihat di belakangnya. Pagi harinya, setelah semalam nyaris tidak tidur, Pak Darmo memutuskan untuk mencari tahu kebenaran semua yang ia alami. Bersama Slamet dan beberapa warga, termasuk Pak Larto, ia berencana menelusuri kembali jalan yang kemarin ia lalui. Suasana Dusun Wonosari pagi itu tampak seperti biasa. Ayam berkokok, anak-anak berangkat sekolah, dan suara lesung dari rumah tetangga terdengar pelan-pelan. Namun di antara semua kesibukan itu, ada sesuatu yang ganjil. Pandangan warga yang terus mengikuti langkah Pak Darmo. Dengan tatapan antara heran dan takut. "Dia itu yang hilang setahun ya?" bisik seorang ibu di warung. "Iya, tapi siapa yang tahu? Mungkin dibawa makhluk halus," sahut yang lain dengan suara setengah berbisik. Pak Darmo menunduk saja. Ia sudah terbiasa dengan pandangan curiga itu. Tapi yang lebih mengganggunya adalah kebingungan dalam pikirannya sendiri. Bagaimana mungkin waktu di sana terasa hanya beberapa jam, sedangkan di dunia nyata sudah setahun penuh berlalu. Sebelum berangkat, Suminah sempat menahannya. "Mas, kalau kamu mau nyari tempat itu, hati-hati ya, jangan sendirian." "Iya nah, aku bareng Slamet sama Pak Larto. Aku cuma pengen memastikan aja. Kalau memang cuma mimpi, ya biar jelas. Tapi kalau beneran ada..." Suminah menatapnya lama, lalu berbisik. "Kalau kamu lihat gerbang bambu itu lagi, jangan masuk, Mas." Kata-kata itu terus terngiang sepanjang perjalanan. Pak Larto dan Slamet berboncengan, sedangkan Pak Darmo sendirian. Setelah sampai di pinggir hutan, mereka memarkir motor dan mulai berjalan melewati jalan tanah di tepian hutan. Dua pemuda desa ikut membawa parang untuk menebas semak. Jalanan licin, penuh ranting kering dan lumut. "Di sini, Pak," kata Pak Darmo sambil menunjuk arah barat. "Dulu saya lewat jalan ini. Waktu itu masih jelas jalurnya." Pak Larto mengerutkan kening. "Ini mah udah tertutup semua. Kayak nggak pernah dilewati manusia bertahun-tahun." Slamet ikut menambahkan, "Aku sering lewat sini waktu kecil. Tapi setahuku di ujung jalan ini cuma jurang kecil sama sungai dangkal. Nggak ada kampung." Mereka tetap melangkah. Matahari mulai naik, sinarnya menembur sela daun jati, menciptakan bayangan panjang di tanah. Udara terasa lembab dan dingin. Setelah setengah jam berjalan, Pak Darmo berhenti mendadak. Di depannya dua rumpun bambu besar tumbuh berdampingan. Batangnya melengkung sedikit seperti membentuk gerbang alami. "Pak, Met, ini tempatnya," bisik Pak Darmo pelan. Slamet melangkah mendekat. "Iya, ini aku ingat. Waktu kamu keluar dari sini, suasananya juga kayak gini." Pak Larto mengelus dagunya ragu. "Coba kita lihat ke dalam sedikit, tapi hati-hati." Mereka bertiga melangkah perlahan melewati gerbang bambu itu. Begitu masuk, suasana mendadak berubah sunyi. Tak ada lagi suara burung, hanya desiran angin yang beradu dengan daun. Beberapa meter dari situ, tanah menurun sedikit. Dan di bawahnya mereka melihat sesuatu. Bekas pondasi batu bata tua di antara semak dan ilalang. Sebagian sudah tertutup tanah, tapi bentuknya masih jelas seperti sisa rumah-rumah kecil. Di dekatnya, Pak Darmo melihat tumpukan batu berbentuk sumur tua, penuh lumut dan air hitam. "Lihat itu," katanya lirih. "Di sini dulu rumah-rumahnya, Pak. Saya ingat betul, rumah kayu, ibu-ibu yang kasih saya teh di bangku depan." Slamet menendang pelan batu kecil di dekatnya. "Mo, ini bekas kampung lama kayaknya, tapi udah lama banget ditinggal. Lihat tuh, pohon jatinya aja tumbuh di tengah pondasi." Pak Larto berdiri diam, menatap sekeliling. "Dulu, sebelum kamu lahir, memang ada kampung di sini. Namanya Sumber Jati. Tapi waktu banjir besar, seluruh kampung ini tersapu air. Katanya banyak yang meninggal,
tapi jasadnya gak pernah ketemu. Pak Darmo menatap kosong ke arah pondasi. Angin berhembus pelan membuat daun bambu bergoyang. Tiba-tiba, aroma samar bunga melati tercium dari arah sumur tua itu. Harum itu lembut tapi menusuk, dan anehnya terasa familiar. Selamat menatap sekeliling dengan wajah tegang. "Kamu nyium bau bunga, Mo?" "Iya," jawab Pak Darmo pelan. Pak Larto menatap mereka berdua. "Sudah yuk, jangan lama-lama di sini. Kita doakan aja, semoga arwah mereka tenang." Mereka bertiga menunduk membaca doa dalam hati. Saat Pak Darmo memejamkan mata, ia seperti mendengar suara samar dari kejauhan. Suara gamelan, lirih, seolah datang dari dalam bumi. Saat membuka mata, suara itu menghilang. Mereka pun segera keluar dari tempat itu. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan gerbang bambu itu, Pak Darmo sempat menoleh sekali lagi ke belakang. Sekilas ia melihat bayangan samar rumah kayu dengan lampu minyak menyala di dalamnya. Di teras, berdiri seorang perempuan tersenyum ke arahnya. Ia tertegun, tapi kali ini tidak takut. Hanya rasa haru yang muncul di dadanya. Ia menunduk pelan, lalu berbisik, "Terima kasih." Begitu ia melangkah keluar dari bawah bambu, bayangan itu lenyap. Beberapa hari kemudian, warga desa membersihkan area hutan dekat gerbang bambu itu. Mereka menebas semak, meratakan tanah, dan membersihkan sumur tua. Saat menggali tanah di sekitarnya, mereka menemukan sesuatu. Batu nisan kecil dengan tulisan hampir pudar. Mbah Kirno, 1942. Pak Darmo berdiri lama di depan batu itu. Tak ada rasa takut, hanya perasaan haru mendalam. Ia sadar kini bahwa perjalanan itu bukan kebetulan. Ia bukan disesatkan, ia dituntun. Suminah yang ikut datang menatap batu itu sambil berbisik, "Berarti benar, Mas. Kamu disuruh nganterin beliau pulang." Pak Darmo mengangguk, air matanya menetes tanpa ia sadari. "Iya, dan aku nggak nyangka ternyata kampung itu masih hidup di tempat lain." Sejak hari itu, warga sepakat menjaga tempat itu sebagai area larangan. Tak ada yang berani menebang bambu atau mengusik sumur tua. Setiap bulan, mereka mengadakan doa bersama di tepi hutan. Dan setiap kali, angin yang berhembus dari arah bambu itu membawa harum melati, lembut dan menenangkan. Malam itu, Pak Darmo bermimpi lagi. Ia melihat kampung Sumberjati dalam keadaan terang, lebih indah daripada sebelumnya. Rumah-rumahnya bercahaya, gamelan berbunyi lembut, dan di antara orang-orang yang tersenyum, terlihat sosok Mbah Kirno berdiri di tengah menatap Pak Darmo dengan damai. "Terima kasih sudah ngantar saya pulang, Nak. Sekarang rezekimu akan kami jaga." Ketika Pak Darmo terbangun, subuh baru saja tiba. Dari jendela kamarnya, cahaya tipis menembus tirai, dan dari arah hutan terdengar sayup-sayup suara gamelan, pelan sekali, seolah hanya untuk dirinya. Setelah peristiwa itu, kehidupan Pak Darmo berubah menjadi lebih tenang. Orang-orang dusun Wonosari yang dulu memandangnya dengan heran, kini justru menghormatinya. Sebagian karena kisahnya yang aneh, sebagian lagi karena rizkinya yang terus mengalir tanpa henti. Setiap pagi, Pak Darmo selalu menjadi ojek pertama yang keluar rumah. Ia biasa duduk di kursi bambu depan rumah, menyalakan rokok, menatap kabut tipis yang turun di jalan tanah. Suminah akan muncul membawa segelas kopi, lalu mereka berbincang kecil sebelum hari dimulai. "Mas, aku mimpi aneh semalam," kata Suminah suatu pagi. "Mimpi apa, Nah?" tanya Pak Darmo pelan. "Aku lihat ibu-ibu berpakaian adat senyum ke arah kita. Katanya, terima kasih sudah menolong kami." Pak Darmo terdiam. Ia tidak heran lagi. "Itu mungkin mereka," katanya pelan. "Warga kampung Sumberjati." Suminah menatap suaminya, senyum tipis muncul di wajahnya. "Kalau begitu, semoga mereka tenang ya, Mas." Pak Darmo mengangguk. "Aku pun yakin mereka pasti sudah tenang." Waktu berjalan cepat. Setahun sejak Pak Darmo kembali dari hilang, dusun Wonosari makin makmur. Banyak yang bilang semenjak Pak Darmo dan warga membersihkan tempat kampung Sumberjati serta menjaga gerbang bambu itu, sawah-sawah di sekitar menjadi subur. Sungai tak pernah banjir lagi dan panen selalu berhasil. Warga desa menjaga gerbang bambu itu sampai sekarang. Tak ada yang berani menebangnya.
Di papan kayu kecil di tepi jalan menuju hutan, tertulis kalimat sederhana. Wilayah Sumberjati, jangan dirusak. Doakan mereka yang telah pergi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh misteri ini di Ada Tiada. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, antara ada dan tiada terkadang hanya dipisahkan oleh sehelai doa.